Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Pak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2022 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro
dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Komunitas otomotif saya itu di rumah makan di daerah Kemang. Siapa punya? Man, lu punya bukan? Gimana aja? Oke, siap. Enggak.